Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil saat teduh. Amin. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama angkat satu pujian yang berkata, hanya Engkau juru selamatku.
Ibadah pagi hari ini kita akan melakukannya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan sama-sama membawa ibadah kita saat pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya padamu Bapa yang baik, sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah, Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji. Saat pagi hari ini Bapa, kami berhenti sejenak dari segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, segala pekerjaan yang kami kerjakan saat pagi hari ini boleh terus memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa yang baik, firman Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Dan kami bukan hanya sebagai seorang pendengar, tetapi kami belum menjadi sama-sama pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati kami Bapa, urapi setiap pikiran kami. Biarlah saat pagi hari ini kami hanya boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan dan mendengarkan apa yang akan Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau kuduskan setiap hati dan diri kami, tahirkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami Bapa, sebab kami tahu pemisah antara kami dan Tuhan adalah segala dosa-dosa kami. Maka dari itu saat pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami rindu sama-sama diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan sertai mereka, hantarkan mereka sampai di tempat ini dengan keadaan selamat, sehingga kami boleh sama-sama berkumpul, memuji, bersukacita atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat pagi hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Nanti saya akan bacakan ayatnya yang ketiga dan Bapak Ibu Saudara akan bacakan ayatnya yang keempat. Ulangan pasal 20, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Semua sudah menemukan? Amin, puji Tuhan. Ulangan pasal 20 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel,
kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Amin. Kita percaya saat pagi hari ini bahwa serta dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sama-sama mengangkat satu pujian. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, bahwa serta dengan Allah. Kita akan sama-sama membaca hukum kasih saat pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat pagi hari ini kita sama-sama mau mengaku setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita, bahwa kita seringkali lalai melakukan setiap hukum kasih
yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Namun sebelum itu, kita sama-sama angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, Engkau maha kasih dan maha benar. Berkat-Mu yang melimpah dan kekal selama-lamanya Tuhan. Kasihanlah kami ya Bapa, lupakanlah segala kejahatan kami, lupakanlah segala dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Tuhan, dan kami sering membangkitkan amarah Tuhan. Kami sering kali lalai melanggar hukum-hukum-Mu. Ya Bapa, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali.
Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan akan kulakukan kepadanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, Jejakmu Tuhan. Jalan-jalanmu
kami nyatakan di hadapan-Mu sebagai bentuk kerinduan hati kami. Ajar kami Tuhan memahami segala hal yang Engkau inginkan. Dan pagi hari ini kami belajar Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami untuk kami lakukan. Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, menyingkapkan maksud dari firman Tuhan sehingga dapat dipahami dan dilakukan di dalam kehidupannya. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak lebih daripada yang lain juga Tuhan, hamba mohon Engkau yang mengurapi, menguduskan hamba-Mu Tuhan, sehingga karena pimpinan-Mu saja hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Apakah berbahagia Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ada yang sakit? Tidak ada? Ada yang mungkin baru sembuh, merasakan lawatan Tuhan? Semua sehat Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Natal semakin dekat. Senang gak Bapak Ibu? Aturan kita di perusahaan juga sudah semakin longgar. Bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga, mungkin yang ada di luar site ataupun yang ada di dalam site begitu. Nah Bapak Ibu, Natal sebentar lagi datang, sangat dekat Bapak Ibu ya. Ini sudah memasuki Advent pertama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengingat kisah Natal, hal apa sih yang paling berkesan bagi Bapak Ibu? Boleh dong saya bertanya ya. Yang paling diingat dari kisah Natal itu tentang apa sih yang paling berkesan? Tentang para gembala kah? Tentang kandang domba kah? Atau hal apa? Ada? Boleh satu orang yang boleh membantu saya? Joseph? Tidak ada. Bapak Ibu ada Bapak Ibu? Kisah Natal Bapak Ibu biasanya pasti akan selalu ada. Kita bahas dan kita dengar cerita kisah tentang orang-orang Majus. Benar Bapak Ibu? Ya. Kalau kita lihat apa sih yang membuat orang-orang Majus ini sering kita kenal ketika saya bertanya kepada adik-adik di sekolah, mereka pasti akan selalu menjawab dengan emas, kemenyan dan mur gitu. Apa yang kamu ingat dengan orang Majus? Emas, kemenyan, mur gitu. Jadi mereka selalu mengingat bagian dari persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus ketika mereka datang untuk melihat bayi Yesus. Nah Bapak Ibu, sebenarnya Natal bukan harapannya bagi setiap orang yang percaya. Natal itu bukan hanya terjadi sekali setahun Bapak Ibu di tanggal 25 Desember. Tetapi proses lahirnya Kristus itu dan adanya Kristus dalam hati itu berlangsung setiap waktu. Begitu, jadi Kristus lahir dan terus ada di dalam hati kita itu berlangsung setiap waktu. Hanya saja perayaannya kita rayakan di setiap sekali setahun. Bapak Ibu berbicara mengenai persembahan. Tadi berawal dari persembahan orang-orang Majus Bapak Ibu. Kalau dulu orang-orang Majus itu membawa persembahan mereka emas, kemenyan dan mur. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga ketika datang kepada Tuhan harus membawa hal-hal tersebut? Tidak ya, tentu saja tidak. Ada yang geleng-geleng. Sebenarnya saya berharap ada respon begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ada dua arah begitu. Baik, apakah itu persembahan? Apakah itu persembahan? Ada yang bisa membantu saya? Saya tunjuk ya. Boleh ya? Dari yang SMA aja ya Bapak Ibu. Dian boleh bantu Kak Selvi? Apa itu persembahan menurut Dian? Apa artinya persembahan? Seperti diberi soal ulangan ya. Apa? Gak apa, lagi diskusi kelompok Bapak Ibu. Ya, gimana? Sudah menemukan jawaban yang disepakati? Baik, siapa utusan kelompoknya? Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan boleh Bapak Ibu? Baik. Persembahan adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus memberi persembahan? Sudah terjawab juga ya, sebagai tanda ucapan syukur. Beberapa waktu Bapak Ibu ada pandangan yang keliru mengenai persembahan. Ya, ada yang menganggap bahwa persembahan itu ya namanya Kristen beribadah, ya udahlah persembahan gitu ya.
Atau mengapa harus memberi persembahan? Ya supaya diberkati lah, emang untuk apa lagi gitu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu ini tidak salah, tapi hanya saja ini kurang tepat Bapak Ibu. Karena persembahan itu bukan tujuannya memberi persembahan, bukan supaya dapat apa, bukan agar dapat apa begitu, tapi karena kita sudah terlebih dahulu menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah beralih dari sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ada perbedaan dalam memberi persembahan dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru seperti itu. Sebelum lebih dalam Bapak Ibu, pengantar dulu Bapak Ibu ya. Dalam perjanjian lama kalau kita tahu Bapak Ibu, ketika memberi persembahan, persembahan itu diberi ketika datang ke bait Allah begitu ya. Mereka memberi persembahan, bisa itu persembahan ucapan syukur atau persembahan pengampunan dosa begitu, dan itu berupa binatang yang terpilih ya Bapak Ibu. Dari binatang terpilih biasanya domba jantan yang tidak bercacat, yang tambun begitu ya, yang sehat begitu. Nah itu biasanya yang diberikan sebagai persembahan. Tetapi Bapak Ibu, berbeda konteks di dalam zaman kita sekarang setelah Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Nah kita akan melihat lebih dalam Bapak Ibu, silakan kita buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sudahkah menemukan Bapak Ibu? Baik, kalau sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Dua ayat ini, Roma 12 1 dan 2, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dari ayat yang kita bacakan ini ada dua ayat Bapak Ibu, dan di sini ketika saya membaca ini sangat dalam. Sebenarnya Bapak Ibu, saya terinspirasi untuk membagikan ini ketika belajar Bapak Ibu ada yang bertanya. Nah pertanyaannya terkait dengan materi sebenarnya Bapak Ibu. Kami sedang belajar tentang ini dan ditanyakan, kenapa sih persembahan itu harus tubuh kita begitu. Nah saya menganggap ini pertanyaan yang menarik sekali. Ketika saya pelajari lagi, saya rindu untuk membagikan hal ini. Kenapa yang kita persembahkan itu harus tubuh kita begitu? Kenapa tidak seperti dulu, ya udah tinggal pilih binatang salah satu begitu yang terbaik, kemudian diberi sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat kewajiban orang percaya ini kepada Tuhan, termasuk salah satunya adalah memberi persembahan. Jadi persembahan ini sebagai salah satu tanda ketaatan atau bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Dan dalam persembahan ini berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan, yang berarti kita meletakkan dasar yang benar di dalam diri kita. Jadi ketika kita memberi persembahan yang menyerahkan diri kepada Tuhan, itu sama dengan kita sudah meletakkan dasar yang benar, dasar yang baik di dalam diri kita secara pribadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti saya katakan tadi di awal, dalam perjanjian lama dengan aturan di bawah hukum Taurat, bahwa ketika ada orang yang datang ke bait Allah, maka mereka wajib memberi persembahan. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat rentetannya begini, runtutan. Nah ketika ada seorang yang memberi persembahan, maka ada beberapa orang yang terlibat di dalam proses pemberian persembahan tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, persembahan itu sudah pasti nanti akan disajikan atau diletakkan di atas sebuah mezbah, dan itu diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita semua sudah tahu itu ya. Kemudian yang kedua, ketika persembahan itu diberikan, maka persembahan itu akan dilakukan oleh imam Bapak Ibu. Oleh imam yang bekerja yang ada di dalam bait Allah, itu yang akan mempersembahkan persembahan itu. Sedangkan persembahan itu diberikan oleh orang yang lain begitu, yang punya kepentingan pribadi sendiri, mungkin itu untuk memohon pengampunan dosa atau hal-hal yang lainnya, dan diberikan begitu. Dan orang yang terlibat, orang yang lain tadi ini nanti hanya akan menopangkan tangannya aja ke atas kepala binatang yang mau dipersembahkan itu.
Begitu. Jadi tidak hanya satu pihak Bapak Ibu, dan ada beragam, ada mesbah, ada imam, ada yang memberi persembahan seperti itu. Nah, kembali lagi saya katakan ini berbeda ketika zamannya Yesus telah datang, dan itu bisa kita rasakan hingga saat ini Bapak Ibu. Kalau di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20 Bapak Ibu saya akan bacakan. Di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, proses kalau kita lihat kematian Kristus di kayu salib itu adalah proses kita dibayar hutang dosanya dan telah lunas begitu. Dan sebagai tanda syukur kita, bentuk syukur kita, maka tubuh kita lah kita jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, yang dimaksud di sini adalah tubuh dan juga roh kita. Begitu. Jadi tidak hanya terbatas kepada kita persembahan seperti yang akan kita lakukan setiap minggu ya dalam bentuk materi begitu, tidak. Tapi lebih kepada tubuh dan roh kita begitu. Nah, di sini Bapak Ibu persembahan itu dilakukan sekaligus semua itu menjadi satu. Kita, tubuh itu adalah bait Allah itu sendiri, imam itu sendiri, dan persembahan itu sendiri begitu. Jadi kalau tadi dalam perjanjian lama bisa Bapak Ibu melihat perbedaannya ya. Mesbah beda lagi, imam beda lagi, yang memberi persembahan beda lagi, persembahannya beda lagi. Tapi ketika di dalam perjanjian baru, dalam kedatangan Kristus begitu, maka persembahan itu adalah diri kita sendiri, mesbahnya juga adalah tubuh kita sendiri, maka imam juga yang memberi itu adalah diri kita sendiri kepada Tuhan. Jadi tidak perlu perantara. Bayangkan Bapak Ibu betapa susahnya jika di zaman sekarang, ya saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di kebaktian keluarga, kalau proses memberi persembahan masih sama seperti dulu. Kita mau minta pengampunan dosa dulu ya kan, kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mau minta sesuatu terus datang dulu ya kan, harus masuk dulu di luar, tunggu dulu ada imam begitu, sampaikan kepada imamnya, ini sampaikan kepada Tuhan, masuklah ke ruang maha kudus. Iya kalau hidupnya kudus, kalau hidupnya benar, ternyata kedapatan dia baru melakukan suatu cacat celah, langsung mati di situ, belum sempat disampaikan permohonan kita Bapak Ibu. Begitu ya, itulah sulitnya Bapak Ibu ya, jarak karena keberdosaan, kejatuhan manusia dalam dosa ya. Kalau kita lihat awal mulanya kan kejatuhan manusia dalam dosa lah yang membuat jarak, yang merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan akhirnya diperdamaikan oleh Kristus. Nah, lanjut Bapak Ibu. Jadi sama seperti halnya Kristus dalam pengorbanannya yang istimewa, dia langsung memberi dirinya, bukan orang lain, bukan pribadi yang lain. Allah datang dalam wujud manusia melalui pribadi Kristus sebagai bentuk kasihnya yang besar kepada kita, dan dia mati tidak diwakili oleh siapapun. Kalau ada pandangan yang lain mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh satu pihak tertentu, itu tidak benar Bapak Ibu. Memang Yesus sendiri yang mengalaminya, mati, dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, dipakaikan mahkota duri begitu. Sebegitu besarnya pengorbanan Tuhan, dirinya sendiri diberi sebagai ganti dosa kita begitu Bapak Ibu. Dan sudah sewajarnya lah kita juga memberi hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mempersembahkan persembahan harus dilakukan secara sukarela. Dilakukan karena ada kuasa mutlak dari kehendak dari tubuh kita sendiri, atas diri kita sendiri, bukan karena paksaan dari pihak luar. Jadi itu harus mulai dari dalam diri kita. Sukarela itu dimulai dari dalam hati kita sendiri, bukan karena ada tuntutan dari luar seperti itu, tidak. Tapi itu harus sungguh-sungguh berasal dari dalam diri kita. Dalam memberi persembahan itu, sukarela begitu ya. Sukarela apa adanya begitu ya. Kemudian persembahan itu haruslah persembahan yang dilakukan dengan kehendak bebas. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memberi kita pilihan ya, mau kita memberi atau tidak. Tapi kita memilih untuk mau memberi itu. Jadi sebenarnya kaitannya masih sama ya, sukarela dan dengan kehendak yang ada begitu. Jadi diri kita itu kita mendorong diri kita sendiri, karena itu berasal dari keinginan hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu diri kita sendiri, dan bukan lagi ternak, bukan lagi hewan-hewan begitu. Tapi tubuh kita sendiri, diri kita sendiri yang kita beri sebagai persembahan kepada Tuhan.
Pelayanan tubuh kepada Tuhan itu Bapak Ibu tidak hanya berarti menjauhi apa larangannya, menaati perintahnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu menggunakan tubuh sebagai pelayanan roh. Jadi terus menerus menggunakan tubuh kita sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya dalam hal-hal tertentu saja, tapi dalam keseluruhan, seluruh aspek yang ada di dalam diri kita. Jadi inilah yang disebut tadi, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi secara langsung kepada Tuhan kita menjalankan tugas panggilan kita, ya bersedia untuk menderita juga. Jadi sebenarnya maknanya dalam Bapak Ibu ya. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kita belajar dulu agar kita nanti bisa mempraktekannya Bapak Ibu. Jadi menjalankan tugas panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai apa Bapak Ibu? Dalam pekerjaan kita itu kan pelayanan ya. Pekerjaan kita itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah tanggung jawab yang Tuhan beri begitu. Termasuk kalau belum bekerja, adik-adik di sekolah juga. Sekolah itu adalah bagian pelayananmu. Sekolah itu adalah bagian ibadahmu. Jadi bagaimana ketika itu adalah bentuk ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan, bagaimana kamu melaksanakan proses belajarmu? Maka harus dengan sungguh-sungguh. Tidak memberi hasil yang ya udahlah yang penting naik kelas. Apakah itu maksimal kalau dengan seperti itu? Saya rasa kita sepakat tidak ya Bapak Ibu. Jadi ketika maksimal itu segala potensi yang ada, maka pokoknya harus terbaik dan ini untuk Tuhan. Harus terbaik karena Tuhan sudah memberikan potensi dalam diriku. Dan yang kulakukan ini adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Bentuk syukur kepada Tuhan, maka harus maksimal. Begitu. Saya sering sampaikan kepada adik-adik, mungkin mereka dengar ini juga, iya kami udah tahu, udah dibilang berulang kali begitu ya. Jadi harus maksimal begitu ya, harus maksimal potensi dirimu itu dikembangkan dengan maksimal dan berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mempersiapkan tubuh dengan sebagai persembahan yang hidup tanpa harus membunuhnya seperti persembahan yang dilakukan pada Perjanjian Lama. Jadi tidak perlu Bapak Ibu kita nanti di rumah terus siapkan mezbah begitu ya. Terus aku mau jadi persembahan kepada Tuhan gitu. Tidak perlu seperti itu. Bukan seperti itu. Tuhan tidak lagi menginginkan persembahan yang seperti itu. Tuhan menginginkan tubuh kita yang hidup. Ya, yang nanti ada hubungannya dengan ayat kedua yang juga diperbaharui sebagai manusia yang baru yang diubahkan di dalam Kristus. Ya. Karena persembahan yang diinginkan Tuhan, yang ditujukan kepada Allah adalah persembahan yang harus kudus Bapak Ibu, yang tadi dikatakan juga ya di ayat yang selanjutnya, ayat yang pertama bagian selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kudus, apa mungkin ya tubuh kita ini kudus begitu ya? Apakah bisa begitu? Kalau kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, mungkin tidak layak Bapak Ibu kalau kita disebut memberi tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Pasti ada aja yang kita lakukan, cacat celah yang kita lakukan yang di hadapan Tuhan begitu. Tapi dalam proses kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita bukanlah kudus dari awal Bapak Ibu. Tapi ketika kita mau berserah maka kita dikuduskan. Kita bukan benar tapi kita dibenarkan. Kita bukan suci dari awal tapi kita disucikan oleh Kristus, oleh darahnya, oleh kuasanya Bapak Ibu. Luar biasa ya yang kita terima Bapak Ibu. Kalau kita renungkan sungguh-sungguh, wah apa sih yang sudah kita buat ya, sebagai tanda syukur atas kasih yang sudah Tuhan beri yang begitu besar kepada kita. Sepertinya belum ada yang layak Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kekudusan yang nyata di dalam kebenaran hati kita, kehidupan kita secara keseluruhan. Hati kita Bapak Ibu. Ada gak sih manusia yang bisa baca hati kita? Oh ini aku tahu niat hatinya ini pasti ini. Tidak ada kan Bapak Ibu. Hati kita yang tahu itu hanya Tuhan. Maka karena hati kita itu hanya Tuhan yang tahu, maka seharusnya bagaimana niat hati kita, kebenaran hati kita itu pun jadi persembahan di hadapan Tuhan. Ya, seluruh kemudian kehidupan kita secara keseluruhan dalam segala aspek apapun, pekerjaan, keluarga, keuangan gitu ya, apalagi banyak hal, seluruh aspeknya Bapak Ibu ya. Kemudian persembahan itu harus berkenan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ini mungkin juga pernah disampaikan oleh
beberapa pelayanan Tuhan yang lainnya. Bagaimana sih caranya begitu? Jadi ketika kita mulai melakukan sesuatu, maka bertanyalah, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Begitu. Jadi ini suatu hal yang benar-benar harus dibangun dari dalam diri. Saya membaca firman Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Saya belajar dengan tekun, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Begitu. Saya membuat status seperti ini, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Saya menonton ini, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Saya datang ke tempat ini, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Saya ngobrol dengan kumpulan ini dengan membicarakan ini, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Jadi menanyakan itu kembali kepada diri kita sendiri. Bukan kita tujukan untuk orang lain begitu. Tapi bagaimana kita bertanya, karena kan ini kembali kepada diri kita. Ketika Kristus datang kedua kali, tidak ada lagi begitu, tidak siapa ayahmu, siapa ibumu, siapa suamimu, siapa istrimu, bagaimana hubungan kalian, tidak. Tapi lebih ke pribadi masing-masing. Maka pribadi kita masing-masing punlah yang harus mengalami pembaruan, perubahan itu. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah berkenan di hadapan Tuhan enggak kalau kita melakukan ini? Ya. Jadi pelayanan di gereja, ya apa nih namanya kameramen, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan begitu? Apakah ini yang Tuhan mau atas hidupku? Kalau tidak, jangan lakukan. Kalau iya, maka teruskan. Datang ke gereja misalnya membantu membersihkan, apakah ini pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ini yang Tuhan mau untuk lakukan? Kalau tidak, ya stop, jangan dilakukan. Jadi kembali, apa persembahan itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Lagi-lagi ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Tidak mudah ya. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Budi kita itu harus diperbaharui untuk Tuhan, untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Ya. Ada perubahan sifat-sifat roh di dalam diri kita. Ya. Jadi secara umum Bapak Ibu, saya ingatkanlah, orang percaya kan memiliki dua kehidupan begitu ya. Kehidupan dia sebelum mengenal Kristus sebagai manusia lama, kehidupan setelah mengenal Kristus sebagai manusia baru. Bagaimana kehidupan yang sebelum mengenal Kristus? Ya serupa dengan dunia gitu ya. Serupa dengan dunia, segala macam yang diinginkan oleh dunia, keinginan daging, keinginan mata, kepuasan diri, semua di sana. Kemudian masuk ke dalam kehidupan manusia barunya yang sudah melalui proses pembaharuan. Tidak langsung sempurna Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Semua kita selama masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini, ya kita jatuh bangun. Tapi kembali, apakah kita mau bangkit dan diperbaharui oleh Kristus? Di sana pertanyaannya. Begitu. Jadi ada pembaharuan roh ya, dengan watak kita, kecenderungan yang biasa kita lakukan. Jadi ada karakter kita yang diubahkan. Tentang rasa suka dan benci yang baru. Wah, maksudnya bagaimana ada rasa suka yang baru, rasa benci yang baru, berarti tetap boleh membenci? Iya boleh. Membenci hal-hal yang jahat. Suka kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Suka untuk melakukan hal-hal kebaikan, walaupun ada juga orang yang gak suka kita melakukan itu. Jadi ada kecenderungan baru yang muncul ketika kita mau diperbaharui oleh Allah. Ya rasa suka, rasa benci yang baru terhadap apa sih gitu ya. Pengertian kita semakin dicerahkan karena ada mau ya. Dari sini Bapak Ibu, manusia baru itu pasti selalu rindu ya. Manusia baru itu pasti selalu rindu untuk berbicara kepada kekasih jiwanya. Bapak Ibu pasti sudah lebih pengalaman ya, yang Bapak Ibu sudah senior ya, suami istri begitu, anak-anak muda juga, teman-teman rekan-rekan muda. Kalau kita bisa mengasihi seseorang, pasti kita akan rindu selalu bercakap-cakap dengan orang yang kita kasihi. Setuju ya Bapak Ibu? Teman-teman pemuda setuju ya? Kita menyebut Kristus itu sebagai kekasih jiwa kita, tapi seberapa sering kita bercakap-cakap dengannya? Apakah hanya dengan kekasih hati kita sebagai manusia saja yang kelihatan fisiknya, kita ajak ngobrol, cerita, sharing, curhat dan segala macam. Dan bagaimana dengan kekasih jiwa kita? Apakah kita tahu inginnya apa, maunya apa? Kan tidak kelihatan. Ya udah, bisa dari sini memang tidak terlihat, tapi kan ada buktinya. Di sini semua tertulis apa yang Tuhan mau, kehendak hatinya semua tertulis di sini. Kita mau hidup seperti apa semua tertulis di dalam sini.
Tidak harus dihafal Bapak Ibu, saya juga nggak hafal Bapak Ibu. Ya, tapi kita baca terus. Saya merasa sangat diberkati Bapak Ibu. Salah seorang adik di sekolah ya, itu progres membaca Alkitab itu wow luar biasa. Saya sampai kalah Bapak Ibu. Jadi saya kadang-kadang ya udah ini cuma satu perikop terus habis itu bolong gitu. Tapi progresnya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dari awal dimulai ketika memberikan memotivasi adik-adik ya, ayo baca firman begitu. Mungkin sekarang kamu belum mengerti tapi nanti kamu paham. Suatu saat ketika kamu nanti di titik tertentu Tuhan kasih kamu pencerahan, kamu pasti paham. Oh itu dulu maksudnya yang aku baca di ayat ini tuh ini toh gitu. Jadi tidak akan sia-sia kamu membaca dan progresnya itu wow luar biasa. Saya sangat kagum begitu ya, dan saya percaya itu karya Roh Kudus yang bekerja ya, akan terus mengingatkan ya. Karena biasanya waktu kita Bapak Ibu 24 jam terlihat kurang ya Bapak Ibu. Bener gak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita asik dengan satu kegiatan, ya udah jam segini begitu. Padahal belum tentu yang kita lakukan berlama-lama itu adalah kegiatan yang bermakna. Apalagi sekarang ya anak-anak sekolah ya, adik-adik sudah ada gadgetnya begitu ya, terus udah ngegame dan segala macam, wah habis deh waktu. Atau scroll TikTok atau apalah sekarang segala macam begitu ya, habis waktu di sana. Sudahkah menyediakan waktu sedikit saja begitu ya untuk cari tahu apa yang Tuhan mau? Baca firman sedikit begitu setiap hari. Kemudian Bapak Ibu, ini ada lagi perubahan-perubahan ya. Pikiran kita semakin dijernihkan. Kalau tadinya kecenderungan kita memikirkan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang hanya untuk kepuasan daging, kepuasan mata, kemudian kita dijernihkan lagi. Kemudian kasih sayang kita menjadi kasih sayang yang rohaniah, kasih sayang yang surgawi, kasih sayang seperti kasih Kristus. Kasih yang tidak lagi kemarin kamu kubantu, sekarang kamu tidak tahu diri gitu ya kan. Itu kan kasih sayang yang mengharapkan imbalan begitu ya Bapak Ibu. Tapi kasih sayang yang Tuhan ajarkan, kasih Kristus itu ya kita memberi saja begitu. Kalau ternyata nanti akhirnya kita mendapat balasan entah dari siapapun, maka itu adalah bonus untuk kita. Jadi ini lagi-lagi ini tidak mudah Bapak Ibu, saya sering mengulangi, tapi ayo Bapak Ibu kita pasti bisa sama-sama saling belajar dan saling mengingatkan. Dengan keluarga kami yang masih baru Bapak Ibu ya, kami sering saling mengatakan seperti ini. Kalau bukan aku yang ngingetin, siapa lagi gitu kan. Gak mungkin orang lain dengan seperti ini sampai sedetail ini mengatakan ini gak baik, jangan begitu, seperti ini. Siapa lagi yang mengingatkan? Orang yang di luar lah, alah siapa begitu ya, udah lewat-lewat aja, paling nanti diomongin di belakang kan gitu. Maka kasih itu Bapak Ibu, kalau dalam Amsal yang menarik Bapak Ibu ya, kasih itu bahkan katanya bisa teguran itu nyata Bapak Ibu ya, teguran itu nyata. Kasih itu harus benar-benar ditunjukkan. Bahkan mungkin seperti tamparan begitu ya. Bukan tamparan nyata begini Bapak Ibu. Terlihat tegurannya seperti ditampar begitu. Tidak masalah karena itu kasih begitu. Tapi cara menyampaikannya ya harus dilihat. Ada tempatnya, ada aturannya. Di dalam Alkitab juga ada Bapak Ibu ya. Tips-tipsnya banyak. Jadi dibaca supaya kita tahu Bapak Ibu. Tidak lagi hidup sebagaimana adanya dia dahulu sebagai manusia lama. Ya udahlah, memang aku ini apa adanya. Aku ini hidup apa adanya saja. Aku sudah lahir sebagai manusia berdosa, ya sudah apa adanya. Tidak Bapak Ibu. Tapi dia menjadi manusia yang diperbaharui. Dia mau berkomitmen untuk diubahkan di dalam Kristus. Bukan lagi. Saya teringat Bapak Ibu, semoga saya tidak lupa ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Christian nanti akan lebih ingat. Jadi ada sebuah pernyataan bahwa Tuhan kita itu mengasihi kita apa adanya. Tetapi dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Benar ya Pak Christian ya, begitu ya kutipannya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita apa adanya kita, tapi dia tidak akan membiarkan kita seperti adanya itu, seada-adanya itu. Tapi Tuhan mau kita semakin diubahkan, semakin menuju kepada kehidupan yang memuliakan Kristus begitu. Semakin serupa dengan gambaran Kristus begitu Bapak Ibu. Jadi berubah ya, dikatakan tadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada kata ini, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu. Bapak Ibu masih tahu awalnya bentuknya dari apa? Dari kepompong, dari telur ya, telur. Wujudnya apa sih, nggak menarik gitu ya. Setelah telur berubah jadi
ulat lagi ya, geli Bapak Ibu, ya. Terus setelah ulat dia menjadi kepompong, dia lebih besar begitu ya. Tapi apakah menarik? Saya tidak merasa kepompong itu menarik sih Bapak Ibu ya. Kemudian ketika dia setelah selesai proses dalam kepompong, apa yang terjadi? Dia menjadi kupu-kupu dengan beragam warnanya yang menarik, dengan beragam warnanya yang indah. Kita lihat, kalau misalnya cuma kita lihat kupu-kupunya doang ya, hanya ketika kupu-kupu sudah jadi kupu-kupu tanpa melihat prosesnya itu, wah indah sekali. Tapi ketika melihat prosesnya tidak langsung cling gitu langsung berubah jadi kupu-kupu, tidak. Tapi ada proses yang dilewati, sama begitu kehidupan kita juga, itu ada proses Bapak Ibu. Mungkin sekarang nggak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah, kita mungkin tidak disukai orang, geli-geli seperti ulat gitu ya, apa sih begitu ya, begitu dianggap tidak penting atau apapun begitu. Ayo terus berbenah saja begitu, ayo berbenah saja. Sekalipun tidak mudah, penuh dengan air mata, mungkin kita harus sampai ketika berdoa sampai ngucur-ngucur air mata begitu ya, tidak masalah, karena kan setelah itu lega ya Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Curhat dengan Tuhan ketika sudah semuanya itu disampaikan, leganya luar biasa ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Musuh pembaharuan adalah keinginan kita untuk menjadi serupa dengan dunia Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dunia itu ada hal-hal yang memuaskan mata, memuaskan daging, membuat kita seperti wah ini surga dunia begitu. Kalau sering dikatakan ya oleh teman-teman kita, mungkin pernah mendengar Bapak Ibu. Dunia itu erat hubungannya dengan hawa nafsu, keinginan mata tadi ya begitu. Manusia duniawi juga erat hubungannya dengan hal-hal yang kejahatan, dosa begitu, dan itu menyenangkan daging Bapak Ibu. Menyenangkan daging Bapak Ibu, kalau dunia ini itu benar-benar menyenangkan daging kita, merasa kita ini ya sudah bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan begitu. Tapi kemudian ketika sudah tahu kebenaran, waduh kita itu benar-benar ada aturan ini aturan itu, nggak boleh asal ngomong sama orang begitu ya. Bicara pun harus benar-benar tahu, ini bicara ini jadi berkat, bicaraku ini ketika aku berbicara maka ini adalah ibadah, ketika aku berbicara maka ini adalah gereja, ketika aku berbicara maka ini adalah persembahan. Tidak lagi boleh asal bicara gitu kan, segalanya terkontrol. Aduh nggak enak Bapak Ibu ya, hidup di dalam dikontrol itu tidak enak Bapak Ibu, tidak nyaman. Setuju nggak Bapak Ibu? Enak itu ya bebas tanpa aturan, wah merdeka begitu ya. Tapi itu tadi berbeda Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana hidup di luar dan di dalam Kristus itu memang tantangannya berat sekali Bapak Ibu. Jangan mengikuti jalan dunia ini. Kita tidak boleh mengikuti perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan Bapak Ibu. Kita harus menjadi saksi kebenaran. Anggota tubuh kita harus kita gunakan sebagai senjata kebenaran. Diajak ya Bapak Ibu. Ini saya juga masih dalam proses ya melawan keinginan daging begitu Bapak Ibu. Jadi kami sepakat untuk di rumah begitu ya, udah kita ada hal-hal yang harus kita ubahkan supaya nanti ini tidak dicontoh oleh anak kita begitu ya. Jadi tidak lagi membicarakan orang misalnya, atau misalnya ada sesuatu yang ini pas kita berdua jangan pas ada anaknya, supaya dia tidak ikut-ikutan terbawa yang seperti itu begitu. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu, ketika misalnya ada orang yang mulai tahu nggak apa bisa gitu nggak sih Bapak Ibu? Era ini Bapak Ibu sesuatu yang menarik dari dunia Bapak Ibu. Jadi hanya dengan tahu nggak, langsung banyak orang yang kumpul Bapak Ibu. Tapi ketika mulai kebenaran firman disampaikan, orang pada menjauh. Aduh, diceramahi lagi, apa sih sok benar sok suci, kayak iya aja hidupnya gitu. Memang sulit Bapak Ibu, saya tahu itu sulit ya, sulit sekali. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya ada dua bentuk perubahan kita Bapak Ibu. Yang pertama kita berubah secara rohani ya, iman kita percaya kepada pribadi yang benar, pribadi yang tepat. Kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Maka sebagai gambar dan rupa Allah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita hidup berperilaku dan segala macam itu haruslah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ada amin Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu ya. Kalau ada istilahnya, pohon itu dilihat dari buahnya.
Benar gak Bapak Ibu ya? Benar tidak ya istilahnya? Benar ya? Pohon itu dilihat dari buahnya. Pohon itu baik, maka buahnya baik gitu kan. Kalau buahnya baik berarti pohon itu baik, terbalik ya. Nah, manusia itu, orang itu dikenal dengan perbuatannya. Biasanya Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat ada seorang melakukan ini pasti orang Kristen bukan? Oh bukan. Oh ya udahlah. Biasanya kan gitu Bapak Ibu ya. Pada akhirnya apa, perbuatannya itu yang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Nah, Bapak Ibu ada seperti ini Bapak Ibu. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Siapa kita, maka itulah yang menentukan perbuatan kita. Harusnya sih memilih seperti itu Bapak Ibu. Ada ini pernyataan berbeda. Siapa kita, itu akan menentukan bagaimana kita berlaku. Kelakuan kita akan menentukan siapa kita. Itu berbeda Bapak Ibu. Ketika kita tahu siapa kita sebagai gambar Kristus, sebagai rupa Allah, maka inilah yang akan mengontrol bentuk perilaku kita. Oh, aku adalah gambar dan rupa Allah. Sempat jatuh, aduh ya ampun, ya Tuhan tolong aku Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus, aku tahu ini tidak mudah Tuhan, aku mau berjalan lagi ke jalanmu yang lurus. Kita tahu, karena tahu ini tadi, dia gambar dan rupa Allah, sekalipun dia jatuh, dia mau bangkit. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak kan Bapak Ibu. Kita nyanyikan itu, harus kita aminkan pujian-pujian itu. Apabila kita jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, karena Tuhan memegang tangan kita. Amin. Beda lagi dengan ini, perilakunya. Jadi saat dia baik, maka dia anak Tuhan. Tapi ketika dia jahat, maka dia anak hantu. Begitu. Jadi kebalikannya Bapak Ibu. Nah, itu berbeda ini. Identitasnya berubah-ubah. Identitas kita itu di dalam Tuhan Bapak Ibu itu kekal, tidak berubah-ubah. Jadi ketika kamu baik, maka kamu anak yang baik. Maka ketika kamu jahat, kamu berubah jadi anak yang jahat. Tidak seperti itu. Sama seperti anak terhadap orang tua. Ketika ya saya Bapak Ibu contoh ya, ketika anak saya jadi anak baik, ya tetap anak mama papanya. Ketika dia nakal, ya tetap juga begitu. Nggak mungkin kamu bukan anakku, sekarang kamu anak tetangga. Tidak mungkin Bapak Ibu. Begitu. Jadi begitu juga halnya ketika kita dengan Tuhan. Kita tahu pribadi kita itu sebagai gambar Allah, rupa Allah, maka itu yang akan mengatur perbuatan kita. Nah, kemudian ketika kita jatuh, Tuhan gak akan bilang, kamu bukan anakku, kamu anak tetangga. Tidak Bapak Ibu. Karena kita akan ditegur Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, ditegur, dihajar kita sampai benar-benar kita berbalik lagi, hidup lagi seperti cara yang Tuhan mau. Mau sesakit apapun itu, diasah Bapak Ibu ya, diasah kita. Kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita diasah Bapak Ibu melalui persekutuan. Kita ngumpul nih sekarang. Nah, mungkin lirik sini ada lirik sana begitu ya. Ada aja membuat kita diasah supaya semakin lebih tajam, semakin lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semakin memuliakan nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, perubahan jasmani, perubahan pola pikir, perubahan budi kita yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi hidup yang dijadikan sebagai persembahan kepada Tuhan haruslah menjalani pembaharuan, melewati pembaharuan, menjadi manusia baru. Tidak langsung jadi sempurna 100 begitu, 100% tidak, tapi mengalami proses yang tadi ya di manusia lama dia asal ngambil milik orang itu biasa begitu ya. Ketika dia manusia baru Bapak Ibu, dia sudah tahu bahwa itu tidak benar, sudah tahu bahwa itu salah, tapi namanya sudah lama ya Bapak Ibu, kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun bersama dengan manusia lama yang tercinta begitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi cinta dengan manusia lama, sudah cinta dengan manusia baru. Ada aja tiba-tiba diambil, oh iya tahu ini salah, tidak lagi mengulanginya. Nah, itu berbeda Bapak Ibu, bukan berarti sama sekali berhenti total. Tidak semudah itu, tidak semudah itu. Semua ada prosesnya, dan dalam prosesnya itu sebagai sesama orang percaya kita harus saling merangkul. Bukan menghakimi, Allah katanya kamu orang percaya sudah bertobat tapi masih begini. Itu proses. Yang penting jangan menjadikan proses sebagai alasan untuk terus melakukan dosa. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian renungan kita pagi hari ini. Marilah kita memberi persembahan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu tubuh kita. Dalam segala keterbatasan kita Bapak Ibu, jangan jadikan keterbatasan kita sebagai alasan untuk kita tidak bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi justru dalam keterbatasan inilah kita mau belajar memberi segala sesuatu yang kita bisa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mungkin dadakan pemusik, apakah kita bisa bernyanyi bagaikan bejana? Ku mau sepertimu Yesus. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan,
Setiap kata yang kita ucapkan di dalam pujian ini, biarlah itu menjadi doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan penuh kesungguhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidup kami dalam Engkau Tuhan. Silakan Bapak Ibu ambil sikap berdoa. Sejemaat mau datang di depan Tuhan. Singer kami undang untuk maju. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam ruang-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Jemaat saya undang berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat saya undang untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami persilakan singer untuk bernyanyi setengah suara mengiringi jemaat dalam berdoa. Siap dibentuk, Tuhan, inilah bentuk kerinduan hati kami. Biarlah Engkau membentuk setiap pribadi. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Kami terbatas Tuhan. Jadikan ku Allah. Seringkali kami jatuh karena kami mengikuti keinginan daging kami Tuhan. Dan kami mohon bahwa Roh-Mu akan selalu memimpin kami, menuntun kami Tuhan semakin menjadi pribadi yang terus disempurnakan di dalam Engkau. Bentuk kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kehendak-Mu sajalah yang jadi atas kami Tuhan. Mari jemaat kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kami ingin disempurnakan dalam Engkau Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami ingin seperti-Mu Tuhan. Ku mau
menjadi kerinduan hati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Bapa, kami rindu terus diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, kami akui Tuhan, bahwa kami sering lalai, kami sering jatuh Tuhan. Sering sekali kami abai dengan suara Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada kami. Namun Tuhan, kami mohon Engkau yang terus pimpin kami. Angkat kami ketika kami jatuh Tuhan. Tegur kami Tuhan sampai kami berbalik kepada jalan-Mu yang lurus. Sehingga hidup kami, tubuh kami ini Tuhan sungguh dapat menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah kami yang besar. Hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh sama-sama memberikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pokok doa syafaat, kita sama-sama mengangkat satu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Hanya ini Tuhan
Saudara terkasih, bersama-sama kita akan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh saudara kekasih kami. Kiranya berkat Tuhan terus melimpahi saudara Selvi Tuhan. Semakin hari Tuhan terus memberkati pelayanannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman Tuhan Engkau boleh menegur setiap kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Engkau boleh melayakkan kami ketika kami jatuh. Tuhan Yesus, Engkau boleh menguatkan kami ketika kami berdosa. Tuhan Yesus, Engkau boleh menyucikan kami, Engkau boleh menguduskan kami. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus terus memimpin kami dari hari ke hari. Iman budi kami terus Engkau perbaharui Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang layak di hadapan-Mu. Pakailah tubuh kami, setiap apa yang ada di dalam tubuh kami, hati kami, pikiran kami, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di surga, pada saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk negeri yang boleh Engkau berikan bagi kami, negeri yang penuh damai sejahtera. Mari Tuhan Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa dan bangsa negara kami Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat, kiranya para pemimpin bangsa dan negara kami boleh membawa negeri kami untuk semakin sejahtera Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap aparatnya Tuhan, juga aparat keamanan, orang-orang yang bekerja di pemerintahan ini. Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya boleh membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa daerah Tuhan Yesus yang boleh mengalami musibah Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau boleh memberkati kehidupan mereka. Di tengah penderitaannya mereka juga terus berharap akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami musibah ini. Kiranya juga di tengah musibah yang mereka alami, mereka boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami membawa perusahaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau boleh memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan kami, melalui karya kami di perusahaan ini. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada kami sebagai karyawan. Kami boleh bekerja dengan kesungguhan hati kami. Bapa di surga, kami juga membawa pemilik perusahaan ini. Kiranya hikmat kasih Tuhan juga terus menyertai pemilik perusahaan dan setiap pemimpin di tengah-tengah perusahaan kami ini. Kiranya hikmat Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Berkati perusahaan kami, berkati tanaman yang boleh kami tanam Tuhan Yesus. Kiranya juga boleh menghasilkan gula yang baik bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami karyawan yang dari terendah hingga pimpinan Tuhan Yesus ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya damai, sukacita, sejahtera boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, setiap lembaga-lembaga Kristen yang bekerja untuk memajukan bangsa dan negara kami, lembaga pendidikan, yayasan kesehatan Tuhan Yesus. Melalui pekerjaan mereka juga nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan semakin banyak orang akan menerima kabar sukacita-Mu Tuhan melalui orang-orang ini Tuhan Yesus. Kau berkati terus setiap pelayanan mereka Tuhan. Kau berkati setiap penginjil, pastor, pendeta Tuhan Yesus, orang-orang yang bekerja di lembaga kesehatan juga Tuhan. Kiranya melalui tangan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang ada di PAU GPM ini Tuhan Yesus. Engkau boleh menghimpun kami dari berbagai daerah,
untuk berkumpul di tengah-tengah ibadah kami, di kebaktian ibadah raya, kebaktian keluarga Tuhan Yesus, melalui kebaktian anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Kiranya melalui persekutuan ini iman kami semakin diperbaharui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Engkau cukupkan setiap kebutuhan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap program-program yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Program kateksasi, program pemilihan majelis Tuhan Yesus, juga persiapan Natal, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati setiap rencana-rencana kami Tuhan Yesus. Hanya untuk kemuliaan hormat Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat kepada kami semua Tuhan Yesus di dalam menjalankan tugas kami masing-masing Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus, Engkau boleh ikut ambil bagian dalam kami jemaat Tuhan untuk menetapkan pekerja-pekerja Tuhan, majelis Tuhan di tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan juga terus menyertai kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami teringat akan keberadaan mereka Tuhan. Anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan Tuhan Yesus. Baik yang ada di dalam site atau di luar site Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Hikmat Tuhan terus menuntun mereka Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari setiap pengaruh-pengaruh yang tidak baik Tuhan Yesus. Masalah seks bebas Tuhan, narkoba Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kiranya Engkau memproteksi kehidupan mereka Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Pimpin mereka, tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat Tuhan, penerangan yang dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami tidak bisa mengawasi mereka dari hari ke hari, tapi kami percayakan Roh Kudus menuntun kehidupan mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kiranya hikmat Tuhan juga terus menyertai kami sebagai orang tua dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan Yesus. Memberikan teladan yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapa, jagai mereka, beri kesehatan kepada mereka semua Tuhan Yesus. Terlebih bagi anak-anak kami yang di luar site, kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan hikmat kepada mereka ketika mereka mengalami masalah Tuhan Yesus. Biarkan mereka juga terus bersandar akan kasih-Mu Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, penerangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, untuk Ibu Widya Tuhan Yesus. Kasih kemurahan Tuhan terus menyertainya Tuhan Yesus. Setiap usaha yang dilakukan Tuhan untuk kesembuhan tubuhnya Tuhan Yesus. Melalui obat-obatan yang ia konsumsi, melalui dokter yang merawatnya, anak, suami juga yang terus merawatnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Widya Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Widya ke dalam tangan-Mu. Kiranya juga Ibu ini juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pengobatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati semuanya Tuhan, obat-obatannya Tuhan Yesus. Juga untuk masalah biaya juga Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak di surga, kami juga bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan bagi Ibu Jahni Ikawati, bagi Bapak Adimon Gultom Tuhan Yesus. Engkau berikan pemulihan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Engkau berikan pemulihan yang sempurna Tuhan bagi saudara kasih kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak di surga, inilah yang menjadi doa kami Tuhan pada saat ini. Biarkan Tuhan
menyempurnakan setiap doa-doa kami ini Tuhan Yesus. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami akan satukan setiap doa-doa dan permohonan kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelum itu, nats untuk persembahan kita saat pagi hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari sama-sama kita memberi dengan penuh sukacita. Untuk mengiringi persembahan kita sama-sama angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita bersatu hati dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga memberikan sedikit persembahan dari apa yang kami miliki Bapa. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau sucikan, Tuhan kuduskan. Biarlah kami percaya kalau setiap apa yang kami memberikan dengan ketulusan hati kami, dan Tuhan akan terus memberkati kami. Bapa yang baik, Tuhan urapi setiap hamba-Mu yang mengelola setiap persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh senantiasa terus setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan ini biarlah boleh menjadi pelayanan di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Warta jemaat pada minggu ini untuk pelayan ibadah Minggu 4 Desember 2022, pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Deluas, Imam Diaken Bapak Bambang Wahyudi, liturgos Diaken Ibu Nunung, dan pemusik Diaken Bapak Sahab. Nanti doa syafaat Diaken Bapak Firman Mendrova. Warta keuangan kita, total persembahan yang terkumpul Rp1.682.000. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Untuk pengumuman yang pertama, persembahan hari ini diadakan 1 kali untuk kas gereja. Dan yang kedua, pada hari Selasa 29 November 2022 akan diadakan doa syafaat di gereja pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Bapak Suraya, liturgos Diaken Bapak Kandus Gultom, dan pemusik Bapak Siswanto. Ibadah keluarga pada hari Kamis 1 Desember 2022 untuk sektor A dan sektor B diadakan di gereja dengan pelayan firman Diaken Bapak Batara Muda Siregar, liturgos Ibu Dianita, dan pemusik Bapak Daud. Yang keempat, pada Minggu 4 Desember 2022 akan diadakan perjamuan kudus terakhir di tahun 2022 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Deluas. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri dalam ikut ke meja perjamuan kudus Tuhan. Dan ibadah dilakukan hanya 1 kali, yaitu di pagi hari. Selanjutnya, katekisasi akan dilaksanakan pada Senin 28 November 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumah masing-masing. Pengumuman untuk anak sekolah minggu pada Natal tanggal 15 Desember 2022 nanti diharapkan bisa memakai pakaian yang bernuansa merah untuk anak-anak sekolah minggu. Pengumuman tambahan, nanti siang setelah ibadah akan diadakan latihan kor gabungan kaum wanita dan kaum pria untuk persembahan pujian pada perjamuan kudus tanggal 4 Desember. Diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti. Dan selanjutnya majelis dan jemaat PAU GPM mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya adik dari saudara kita mengapul adik lain ke rumah Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi penghiburan dan memberi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang lain, pada selesai ibadah nanti akan diadakan bazar dari pemuda dan remaja untuk penggalangan dana Natal. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut berpartisipasi dan silakan diselesaikan dengan damai ada di depan. Setelah pengumuman selanjutnya, untuk batas pengumpulan amplop Natal Janji Iman itu nanti dikumpulkan pada tanggal 4 Desember. Ya, pada tanggal 4 Desember, jadi minggu depan. Ya, minggu depan. Selanjutnya majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat bisa beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Dan majelis PAU GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah. mengakhiri ibadah di pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama bagi Pak Ade sekeluarga. Salah satu anggota keluarga dari Pak Ade dipanggil oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Maka kita akan berdoa untuk penghiburan bagi keluarga Pak Ade. Kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Dan pagi hari ini dapat bersekutu bersama-sama menyatakan pujian syukur kami di hadapan-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, di penghujung ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi saudara kami terkasih Pak Ade, yang mana beberapa waktu yang lalu Tuhan memanggil salah seorang anggota keluarganya untuk kembali ke rumah-Mu Tuhan. Bapa, secara manusia Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, agar Engkau yang memberikan penghiburan yang daripada Engkau bagi keluarga besar Pak Ade, secara khusus untuk Pak Ade yang bersama-sama dengan kami di tempat ini, agar keluarga juga Tuhan dapat dengan ikhlas, dengan rela merelakan kepergian, kepulangan saudara terkasih dari keluarga ke mereka ya Tuhan. Dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan penghiburan yang daripada Engkau, sehingga keluarga yang juga Tuhan Yesus Kristus tetap merasakan kasih kemurahan Tuhan dan tetap bersuka cita di dalam segala hal yang telah Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Dan Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami di hari Minggu ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali, silakan bersaat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.